Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah subuh Masjid Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang tadabbur Quran kita di juz Amma atau juz 30 ini dengan kita menghadirkan surat At-Takwir insyaallah. Surat At-Takwir ya bagian dari, dia merupakan bagian dari surat dalam juz terakhir, juz Amma, juz 30 ya, bernomor surat 81 dengan jumlah 29 ayat. Bagi yang sudah hafal ataupun yang belum, sama-sama kita baca. Moga-moga dengan dibacakan terlebih dahulu kita diberikan kemudahan pemahaman ya, di dalam surat, memahami surat At-Takwir ini. Baik ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bacakan terlebih dahulu ya surat At-Takwir. Silakan kalau yang sudah hafal, yang belum mungkin bisa buka aplikasi Quran di handphone ataupun bisa buka mushafnya yang ada di sekitar masjid ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzasy syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsyi makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa'a Allahu rabbul 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Ya, apa sih surat At-Takwir itu? Ya,
kita lihat pengenalan suratnya, dia At-Takwir turun di Makkiyah, Makkiyah. Jadi surat ini surat Makkiyah. Jumlah ayat 25 ayat. Arti At-Takwir itu adalah maksudnya menggulung. Menggulung, takwir itu menggulung, mengumpulkan, menggulung gitu. Tema utamanya apa? Ada beberapa tema di surat Takwir ini. Yang pertama tentang benda langit dan bumi. Jadi dimulai dari idza syamsu, matahari, wa idzan nujumu kadarat, itu bintang-bintang, nujum hancur. Jadi itu benda langit, benda bumi, wa idzal jibalu, gunung, itu semua hancur. Kemudian juga di dalam surat Takwir itu dijelaskan tentang bi ayyi dzambin qutilat, ya, maksudnya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi pada hari itu kezaliman semua manusia yang mereka kerjakan, apalagi kezaliman antar manusia. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai alaihissallahu bi ahkamil hakimin, sebagai hakim yang seadil-adilnya. Jadi kejahatan antar manusia itu semua terungkap. Bahkan kejahatan orang ataupun anak perempuan yang baru dilahirkan. Kejahatan terhadap anak perempuan yang baru dilahirkan, mereka protes kepada yang membunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi semua kezaliman itu terungkap. Dan disitulah orang-orang yang dizalimi manusia akan meminta keadilan terhadap mereka yang menzaliminya. Nah, disitulah semua keadilan itu mendapatkan porsinya. Kemudian wa idzas suhufu nusirat, itu juga Allah jelaskan tentang bagaimana semua amalan itu terungkap semua. Bahkan baik yang ya'lamu ma, ya Allah sebagai ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dia juga tahu tentang amalan hati, ya, amalan tentang hasad, semua terungkap. Wa idzas suhufu nusirat. Jadi ketika sebuah catatan amal itu dibuka semua. Kemudian juga pada surat At-Takwir itu juga dijumpai tentang sumpah-sumpah Allah. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Jadi bagaimana Allah bersumpah dengan waktu malam dan juga bersumpah dengan waktu subuh. Kita akan memahami juga dari apa maksud Allah bersumpah dengan waktu-waktu, ya. Apalagi waktu malam dan waktu subuh, di mana waktu tersebut adalah waktu yang gelap. Ya, jadi kenapa Allah sering bersumpah dengan waktu yang gelap? Seperti wal laili idza yaghsha, ya. Kemarin kita belajar tentang al-fajr, wal fajri wa layalin ashr, ya. Kita akan memahami. Kemudian penegasan bahwa Al-Quran itu benar kalamullah. Innahu laqaulu rasulin karim, ya, benar wahyu Allah. Ya, dikatakan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi Al-Quran itu ketika awal diturunkan, bahkan juga orang kafir, orang musyrik itu ketika itu, wah ini mah bukan perkataan Allah, ini mah perkataan setan. Nah, setan di situ maksudnya siapa? Ada yang berpendapat tentang wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, itu maksudnya Muhammad sendiri setannya. Jadi orang dulu tuh, jadi kata tentang Muhammad itu, ya, juga orang musyrik itu menganggap Muhammad itu kumpulan setan.
Ya, ngeri banget ya. Nah, makanya canda-canda sekarang tuh benar ya, setan lu gitu. Jadi dari dulu juga begitu. Orang kalau nggak suka setan lu gitu. Nah, Nabi Muhammad juga dibilang setan. Ya, setan dia, gitu kira-kira bahasa sekarang gitu. Ya, nah kemudian tentang terakhir ditutup dengan bagaimana Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus ya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi itulah kira-kira tema-tema besar yang ada di dalam surat At-Takwir. Jadi khas daripada surat Makkiyah itu semua untuk membentuk keimanan yang kuat di kalangan Nabi dan juga kalangan para sahabat, di Nabi sendiri dan juga semua para sahabat ketika itu di Mekah. Nah, tidak semua surat di dalam juz 30 itu mempunyai asbabun nuzul. Demikian juga At-Takwir ini, ya dia tidak punya asbabun nuzul yang pasti. Jadi apa nih kejadian apa turun surat ini apa? Seperti yang kita pelajari di surat Abasa, ketika itu Nabi SAW mengacuhkan Abdullah ibnu Maktum, turunan surat Abasa. Maka kalau ini dia tidak punya sebab khusus turunnya Al-Quran. Ya, kalau kemarin kita belajar di Al-Fajr itu terbunuhnya atau syahidnya Hamzah, salah satu paman dari Nabi SAW. Nah, itulah turunnya surat Al-Fajr. Nah, kalau di surat At-Takwir dia tidak punya turunnya secara khusus. Tapi dia punya keutamaan. Dia punya keutamaan. Apa keutamaannya? Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syaraha ayyantadhiru ila yaumil qiyamah, ya. Siapa yang ingin merasakan, ya. Ingin merasakan yang duru ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ain, seperti seperti melihat dengan matanya kepala sendiri. Jadi gini loh, kan orang ragu hari kiamat. Nah, kalau kamu ragu, ya, maka bacalah surat ini. Jadi kata Rasulullah, ya, siapa yang ayyanduru ila yaumil qiyamah, ayyanduru ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yal ain, seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, maka bacalah idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Nah, jadi surat At-Takwir, surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Jadi 3 surat ini itu seolah-olah kita melihat kiamat dengan mata kepala kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya apakah kita merasakan nanti hari kiamat? Ya, belum pasti. Dan kayaknya mungkin apalagi kalau udah tua-tua ya, kayaknya nggak bakal kita ngerasain hari kiamat ya. Nah, tapi kalau mau tahu hari kiamat, menyaksikannya sendiri, maka bacalah ini kata Rasulullah, sehingga kamu yakin adanya hari kiamat. Ya, idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, surat apa? Al-Infitar, dan terakhir idza samaa'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Ya, begitu. Ketiga surat ini ada dalam Al-Quran pada juz amma yang terdapat kemiripan pada isinya. Jadi tiga surat ini, yaitu mana ya? Tiga surat ini, idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat dan idza samaa'u syaqqat, itu punya kemiripan pada isinya, yaitu menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana hari kiamat itu digambarkan, tentang bagaimana perubahan kondisi alam semesta sebagai pertanda akan munculnya hari akhirat, hari yang abadi yang tiada penghujung. Jadi
Ini gambaran semua. Nah, di dalam surat At-Takwir Allah bersumpah dengan 12 sumpah. Ya, nah inilah Bapak, 12 sumpah. Kita nggak tahu tentang kenapa ada 12 sumpah di sini, tapi yang jelas sumpah di dalam Al-Qur'an terutama juz 30 tidak ada yang lebih dari 12 kecuali surat At-Takwir. Gitu loh. Jadi sumpah Allah kayak wal asri 1, watini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Watini wazaitun 2, wa turi sinin wa hadzal baladil amin 4. Kemudian surat Al-Fajr wal fajri wa layalin ashr wa syaf'i wal watr wal laili idza yas 4. Ya. Jadi tidak ada satupun surat di dalam Al-Quran. Coba aja lihat lagi. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahar. Berapa itu? Nah, tidak ada yang sampai dengan 12 sumpah. Belum itu dengan waw, dengan kalimat waw pertama. Belum kalimat lain. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, itu belum tambah dengan itu. Wal aljawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Jadi ini sumpah Allah itu kuat banget, nuansa sumpah Allah itu di dalam surat At-Takwir itu begitu kuatnya. Nah, kira-kira ya, kalau orang bersumpah berkali-kali, orang ya, kita lihat orang berkali-kali sumpah benar. Kira-kira apa namanya? Orang itu kita mulai percaya nggak? Ya, percaya ya. Sumpah berkali-kali ya. Jadi kalau orang bersumpah itu ya berkali-kali, kita jadi kayak yakin gitu. Nah, ini bukan makhluk yang bersumpah, tapi Allah yang bersumpah langsung. Sumpah. Allah yang bersumpah langsung. Jadi seharusnya kita merasa takut ataupun merasa yakin dengan kebenaran yang akan terjadi, begitu. Itu maksudnya. Ini 12 sumpah berturut-turut bahwa menegaskan bahwasanya pada hari tersebut setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia. Jadi selama 12 sumpah itu pada akhirnya Allah akan katakan alimat nafsum ma ahdarat gitu. Setiap nyawa, setiap jiwa pasti akan hadir. Ahdarat itu hadir maksudnya. Setiap jiwa itu pasti hadir. Nah, begitulah ya. Jadi keutamaan inilah surat At-Takwir di mana paling banyak situ Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, kejadian-kejadian di hari kiamat. Baik ya, kita mulai dari ayat pertama. Nah, ini idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat dan seterusnya kita telah bacakan. Ayat pertama ya, kehancuran yang ada di langit dan di bumi. Kalimat tatkala matahari ditakwir ini, kalimat idza syamsu kuwirat itu maksudnya digulung. Ya. Itu maksudnya diartikan dengan tatkala matahari ada 3 dilipat. Ya, ada 3 makna gitu ya. Digulung itu maksudnya at-takwir, digulung itu maksudnya dilipat, dilemparkan dan hilang. Ya. Jadi matahari itu jadi gini. Ada namanya invitor. Invitor itu berserakan. Jadi misalnya gini ya. Ini handphone ya, handphone. Kalau dibanting ini, itu berantakan nggak? Berantakan dia bisa pecah-pecah lah ya. Kalau dia ada dari atas, apalagi dari lantai 3 itu bisa berantakan. Itu invitor itu maksudnya. Ya. Kalau insikot berbeda lagi, itu terbelah. Nah, kalau at-takwir itu maksudnya gini, kayak kertas gitu ya. Jadi kertas maksudnya. Nah, invitor ini at-takwir ini maksudnya dia kayak dibelah.
Ini dibelah gini ya. Dibelah, dilipat, 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 dilipat terus, dilipat terus, gitu. Dilipat terus, sampai dia jadi sebuah titik, ya kan? Karena kalau lipat terus lah kan jadikan begini tuh. Ini maknanya dilipat terus. Nah, dilemparkan kemana? Nah, inilah. Jadi kalau dilipat, misalnya ya, ini kalau ada anak kecil buang ingus, dilipat buat ingus lagi. Kalau dilipat tuh pasti dipakai gitu. Kalau dilipat tuh pasti dipakai karena masih dipakai dilipat. Nah, maksudnya matahari dilipat itu, matahari nggak dihancurkan, Pak. Dilipat terus, dilemparkan kemana? Inilah ada keterangan hadisnya an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syamsu wal qamar ya. Ini yukawwirani yaumal qiyamah. Matahari dan bulan ini digulung ya, dilipat, digulung ini nih. Ini kalau karpet kan digulung nih. Mau dipakai lagi nggak? Kalau dipakai lagi kan? Nah ini kabel-kabel digulung kan dipakai lagi tuh. Nah dipakai lagi kapan? Dipakai lagi di hari kiamat. Nah itulah matahari dan bulan digulung kelak di hari kiamat untuk sebagai sumber panasnya api neraka. Dijelaskan dalam hadis lain, matahari itu jadi sumber panasnya api neraka. Nauzubillah. Ya. Jadi matahari itu dipakai lagi. Nah itulah sumbernya panas api neraka. Makanya kata Nabi SAW, panasnya api di dunia itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apanya. Baru-baru ini Bapak di Eropa tuh heat wave, ya, heat wave di Eropa. Makanya sekarang orang Indonesia liburan ini nggak ada yang ke Eropa. Panasnya lebih daripada Arab, Pak. Ya, di Eropa sekarang ya panasnya lebih daripada Arab. Ya. Katanya orang dulu kan Eropa, kita kan ke Eropa pakai baju dingin kan ya, pakai baju dingin. Sekarang ke Eropa katanya masak telur tinggal tadahin ke luar apartemen, telurnya matang. Katanya saking panasnya, ya, 45 derajat katanya di Eropa. Aduh, subhanallah ya. Baru panas di dunia, Pak. Baru panas di dunia itu. Ya. Udah telur aja matang. Ya. Di Eropa. Makanya kematian di Eropa tuh kita tetap berduka cita. Siapa tahu juga banyak Muslim yang di sana sekarang di Eropa ya. Sudah mencapai angka 1000 lebih di Eropa ya. 1000 itu banyak banget, Pak. Per negara itu katanya udah 1000 kematian itu. Di Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, ngeri juga ya. Ya kita nggak tahu bagaimana ini. Itulah ya, di dunianya udah begitu panasnya. Ya. Kematian di Eropa itu parah ya. Heat wave. Ya. Ini dah hadirin Allah. Padahal Eropa itu katanya gudangnya peradaban yang paling modern, paling canggih. Gak bisa ngelawan alam. Namanya ngelawan makhluk Allah yang matahari aja gak bisa. Ya baru itu aja mataharinya masih jauh. Makanya gimana heat wave-nya di akhirat. Naudzubillah. Heat wave-nya di akhirat itu gimana? Di Eropa aja udah begitu. Ya. Tapi itulah luar biasanya orang mukmin. Di negara Arab bulan Juni kemarin itu kan 3-4 tahun lalu orang haji itu kan 50 derajat. Itulah Allah membedakan orang mukmin dengan orang kafir di hari kiamat. Di Arab itu 50 derajat juga.
3-4 tahun lalu orang yang haji, dan itu dosa-dosakannya luar biasa, tapi kaum muslimin Allah lindungi. Ya kayak ternyata keimanan itu jadi pelindung. Itu baru di dunia, Pak. Keimanan itu, kesabaran itu jadi pelindung. Begitulah juga di akhirat. Keimanan dan kesabaran itu jadi pelindung kita dari panasnya api neraka. Ya itulah ya kata Rasulullah SAW. Jadi ya tadi dia bilang matahari digulung ya kayak seperti karpet digulung, itu mau dipakai lagi, nggak dihancurkan. Yang dihancurkan apa nanti ya. Yang dihancurkan yang ada di gunung. Nah, itulah yang dimaksud dengan idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat. Dan ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Nah, inilah yang jatuh. Ya. Bapak sekalian, matahari kalau kita belajar tentang ilmu alam, matahari itu adalah salah satu dari bintang, ya kan? Salah satu dari bintang-bintang. Nah, bintang itu yang dinamakan itu adalah sebuah bintang jika dia itu punya sumber cahaya. Nah, bagaimana kalau seandainya wa idzan nujumun kadarat? Bagaimana seandainya bintang-bintang yang di langit itu wa idzan nujumun kadarat? Jadi bagaimana ketika bintang-bintang itu berjatuhan kadarat? Maka pada hari itu langit menurunkan hujan bintang. Bukan hujan air, Pak. Hujan air aja hancur rumah. Ya, ini pada hari itu langit menurunkan hujan bintang. Makanya Bapak sekalian, kalau ada misalnya di Amerika waktu itu ada meteor yang jatuh ke bumi dan itu membentuk kawah, itu di Eropa, Rusia ya, yang membentuk kawah begitu. Itu ada, nanti kita lihat fotonya itu. Coba lihat fotonya itu. Meteor jatuh, baru meteor itu. Belum bintang. Kalau bintang jatuh nggak tahu gimana. Ya habislah dunia. Habis dunia. Itulah tidak ada tersisa satu bintang pun kecuali jatuh ke permukaan bumi. Nah, matahari itu nggak dijatuhkan ke atas bumi. Yang lain bintang-bintang dijatuhkan. Nah, kehancuran selanjutnya apa lagi? Wa idzan nujumun kadarat. Ini semua di benda langit sudah hancur, semua benda langit sudah nggak ada lagi. Dan ketika cahaya matahari sudah nggak ada, bintang dijatuhkan, barulah wa idzal jibalu suyirat. Jadi ketika itulah gunung dihancurkan. Gunung itu apa, Pak? Kata Allah sebagai dalam surat An-Naba, gunung itu sebagai wal jibala amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi yakhtalifun kala sawfa alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Jadi gunung itu adalah autada, pasak. Gunung itu pasak, tahu ya? Pasak itu tiang penyangga kayak mesin gini ya. Ini tiangnya di mana nih? Tiangnya pasti di pinggir-pinggir. Nah, Allah itu ya menghancurkan bumi. Tadi udah hancur dari langit, dari buminya sendiri hancur. Yang dihancurkannya adalah autada. Yang dihancurkan adalah pakunya itu, pasaknya. Ya udah, yang terjadi adalah seperti Allah udah gambarkan tuh musibah yang terjadi di Palu. Apa namanya? Likuifasi. Bapak, saya punya teman orang Palu. Dulu kita ngobrol-ngobrol sama orang Palu. Waktu itu saya ngobrol sama orang Palu. Dia bilang, gimana likuifasi ya? Ya itu. Jadi tanah itu karena udah nggak ada pasaknya, berjalan terus. Jadi kita menapaki kaki di tanah itu kayak di air, gerak terus katanya. Misalnya di sini klaster apa, Pak? Ini klaster apa nih?
Ada nggak dekat sini? Apa namanya apa ya? Ada apa? Klaster sini? Nggak tahu lah klaster apanya ya. Nah tiba-tiba terpindah ke sana akibat likuifasi. Terus saya tanya, SMS bisa pindah ke Aeon, Aeon bisa pindah ke SMS bisa pindah ke Aeon, Aeon bisa pindah ke mana ya? Ke teras kota. Ya. Pokoknya pindah semua katanya. Satu RW itu bisa pindah-pindah begitu, nggak jelas. Dan katanya kenapa? Saya tanya, kenapa bisa terjadi Pak likuifasi? Ya nggak tahu lah Ustaz katanya. Mungkin juga teguran dari Allah. Kenapa? Ya karena ketika itu Bupati Palu ketika itu pengen ngadain itu apa sedekah laut katanya. Padahal itu udah dilarang sama pemuka agama, udah dilarang. Ya, pengen ngadain sedekah laut. Nah ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah bupati sekarang ini nih, yang baru-baru ini pengen ngadain sedekah laut. Awalnya nggak pernah ada tuh. Nah langsung dikasih teguran. Tapi yang kita harus introspeksi itu kan pemerintahnya begitu. Kenapa rakyatnya yang kena? Ya karena rakyatnya diemin. Karena rakyatnya bersatu padu milih dia sebagai pemimpin. Makanya kata Allah, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Jangan sekali kita meremehkan kemaksiatan, apalagi kemusyrikan. Apalagi kita restui dengan dalih tradisi, budaya lokal, kearifan lokal. Kalau nggak mau terjadi musibah yang bisa jadi mengancam kita semua yang tidak melakukan sedekah laut. Ya, hati-hati itu kejadian. Nah itulah seperti wal jibala arsaha, gunung itu dihancurkan sehingga kita itu udah nggak karu-karuan, udah nggak mungkin hidup lagi sebetulnya. Wa idzal isyaru uqtilat. Nah, jadi gunung dihancurkan. Nah, sekarang ketika penduduk bumi berhamburan. Nah, ini ada lagi wa idzal isyaru uqtilat, tambah tentang dihancurkan. Nah, ketika ayat keempat itu masuk ke ketika penduduk bumi berhamburan. Yang namanya penduduk bumi itu bukan hanya manusia, tapi hewan-hewan juga, ya. Nih, wa idzal isyaru untilat. Nah, ini maksudnya ketika unta-unta bunting yang ditinggalkan. Apa maksudnya unta bunting? Jadi ini dari penduduk bumi Allah gambarkan tentang binatang-binatang. Jadi kenapa dikatakan isyaru untilat? Jadi gini loh. Bagi orang Arab ketika itu, harta yang paling berharga bukannya Ferrari, nggak ada Ferrari. Harta yang berharga itu unta bunting. Ya, kenapa unta bunting? Jadi unta itu adalah tunggangan yang paling mahal. Karena dia orang Arab itu kan dulu sering bepergian, berdagang. Nah, makanya unta, bukannya kuda. Kuda buat perang. Nah, unta itu yang dijaga banget lah. Nah, untanya bunting. Berarti dia mau punya apa? Mau punya anak. Karena itu dijaga banget sama orang Arab. Nah, bayangkan yang begitu dijaga aja, wa idzal isyaru utilat. Unta buntingnya aja ditinggalkan, apalagi istrinya. Gitu. Istrinya udah lama ditinggalin juga kali. Jadi gak ada itu istilahnya ketika hari kiamat, oh istriku, oh suamiku, mana, gak ada. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Nah Allah gambarkan wa idzal isyaru utilat. Unta buntingnya ditinggalin. Itu maksudnya. Jadi maksudnya harta apapun yang akan dia cintai, yang dia cintai akan dia tinggalkan pada hari kiamat karena dahsyatnya hari tersebut. Nah, lanjut wa idzal hususu husirat.
dan ketika binatang-binatang semua itu dikumpulkan. Jadi maksudnya apa? Ya inilah, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ya, ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan semua binatang, bumi, burung yang terbang itu juga umat juga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia mau hari kiamat, mereka berkumpul. Ya, kucing sama anjing nggak mungkin berkumpul, kucing sama kucing berkumpul semua. Ya, jadi kalau udah biasanya harimau makan kambing, ya, nggak, ketika itu hari kiamat udah lupa sama buruannya. Jadi binatang aja berkumpul. Nah, bagaimana manusia berkumpulnya? Nah, manusia berkumpulnya nanti dijelaskan di sini, ya. Manusia berkumpul juga satu, ya. Manusia itu berkumpulnya juga satu nih. Ketika manusia dikumpulkan, itu juga satu. Jadi orang baik sama orang baik, ya. Orang baik sama orang baik, Pak. Orang Yahudi sama orang Yahudi, ya. Makanya kalau yang hadir di sini, insya Allah kumpulnya nggak bersama dengan Abu Janda. Jadi orang baik sama orang baik, ya. Dan Allah spesifikkan lagi, orang yang baik banget sama orang yang baik banget. Nggak ada orang yang baik banget sama orang yang baik kurang, baik sedikit, nggak bisa. Jadi spesifik banget itu. Jadi kalau kita mau lihat keadaan kita di hari kiamat, ya, lihatlah teman-teman yang paling baik kita. Nah, kita dikumpulin nih. Ibarat dulu kalau mau misalnya ada kumpul-kumpul, lihat teman-teman kita siapa, sekeliling kita siapa, orang-orang pintar. Nah, kita senang, kira-kira begitulah kalau ada tugas. Nah, itulah, ya. Nah, inilah usurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka yang paling dahulu mereka sembah. Jadi kalau binatang aja kumpul sama yang sejenisnya, maka orang juga berkumpul dengan yang sejenisnya. Bukan laki-laki sama laki-laki, enggak. Kalau binatang iya, tapi kalau manusia itu dikumpulkan bersama yang dengan satu level keimanannya. Ya, begitu. Nah, kita masuk ke khotimah dulu ya. Saya singkatkan dulu, nanti kita tanya jawab. Ini tentang wa idzas suhufu nusirat. Ini ada lagi, belum saya jelaskan dikit, tapi waktu juga nanti kita bahas lagi nanti di kesempatan bulan berikutnya. Nah, sedikit tentang ayat 8 sampai 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Inilah yang saya bilang tadi, bahwa ada anak perempuan, bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Ini kebiasaan orang dulu, ditanya karena dosa apakah dia dibunuh. Jadi semua orang yang dizalimi itu pasti akan menuntut sama orang yang menzalimi. Jadi jangan sampai kita menzalimi, ada kita menzalimi orang lain karena dia nuntut. Misalnya kita ngutang, ya nggak dibayar-bayar, padahal uang kita ada. Ah, bener aja nggak dibayar, orang dia nggak nagih. Nah, gitu loh. Sering tuh ngomong tuh. Ah, bener aja orang nggak nagih. Bisa jadi orang nagih itu malah ribut, karena yang utang itu lebih galak daripada yang ngasih utang. Nah, itu pasti akan ditanya di hari kiamat. Orang itu punya keberanian. Kenapa punya keberanian? Nah, gua butuh modal buat selamat dari neraka. Hati-hati Pak yang punya utang. Ya, sering saya lihat tuh punya utang itu, dia nggak dibayar. Kenapa? Nggak ditagih. Ya, jangan sampai. Siapa tahu dia malas lagi. Daripada cuma 1 juta, nanti gua ribut, malas banget. Ya, kira-kira begitu. Nah, khotimah yang pertama ini adalah bagaimana kejadian visualisasi di hari kiamat, surat takwir tadi. Tadi bagaimana matahari dilipat, kemudian hujan meteor, hujan bintang, kehancuran benda langit, apa yang itu menandakan akhir dari kehidupan manusia.
dan manusia dibuka seluruh catatan amalnya pada hari itu dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mereka satu level dengannya. Itulah pelajaran yang kita bisa ambil di pertemuan pertama ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, nanti insyaallah kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Baik, alhamdulillah kami aturkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Saiful Rahman yang telah memberikan tausiah di pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan keilmuan kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, kami memberikan kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Mungkin dimulai dari jamaah ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang teringat itu yang ini Pak, yang Bapak bahas yang pertama tadi, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu ya, yang 33 itu. Itu kan Nabi Muhammad memerintahkan untuk membaca ini Pak. Yeah. Iza samsu kuirat ini, Iza samsu fatarat. Yang saya pertanyakan, kalau hari kiamat itu kan semua manusia itu kan udah meninggal Pak, udah habis semuanya. Kapan kita membacanya Pak? Apakah kita masih hidup? Kan kita belum tentu Pak ini Pak. Kapan kita baca? Yang pertama Bapak bilang tadi yang sedekah laut. Yang sedekah laut semua orang yang di pinggir pantai itu sering membawa sesajen ke tengah laut Pak. Apakah itu yang masuk sedekah laut Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang tadi sudah dipaparkan bahwa dalam surat Takwir ini tidak ada sebab-sebabnya sehingga timbul surat ini. Dan di situ terdapat 12 Sumpah. Allah, ada 12 sumpah Allah berturut-turut. Nah, kalau saya melihat dari sumpah-sumpah yang disampaikan dalam surat Takwir ini dibandingkan dengan sumpah yang lain di dalam surat Al-Asr, itu saya melihat bahwa Al-Asr itu sumpahnya memberitahukan bahwa harus orang yang merugi adalah orang yang selanjutnya yang tidak melakukan. Tapi dalam surat ini itu sumpahnya itu saya melihat sebagai konfirmasi kepada manusia bahwa Nabi Muhammad itu tidak gila, bahwa malaikat itu baik, taat dan sebagainya dari 12 sumpah tersebut. Dan di akhirnya disebutkan bahwa kamu tidak dapat berhendak kecuali apabila dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, konfirmasi inilah yang mungkin membedakan dengan sumpah-sumpah lain di dalam ayat lainnya, sehingga kita hanya sebagai untuk harus tahu bahwa akan kejadian di dalam kiamat itu sendiri. Mungkin mohon memasukkannya antara perbedaan sumpah yang dalam surat-surat terdahulu dengan surat Al-Takwir ini, sehingga kita paham betul. Karena kalau bicara dengan sumpah, ya itu kronologi ininya apa? Konotasinya adalah ada penekanan dari Allah. Mungkin terima kasih. Ya. Udah ya. Baik, kita cukupkan dulu tentang tadi kapan bacanya. Ya, ini makanya kata Nabi SAW seolah-olah memberi isyarat kepada para sahabat. Ini kan hadisnya disampaikan kepada para sahabat bahwa kayaknya hari kiamat belum datang, makanya kamu kan mereka sering tanya, ya Rasul, bagaimana sih kejadian hari kiamat itu gimana gitu. Makanya Nabi menjawab, nah, kalau kamu mau tahu kejadian hari kiamat, ya, man sara'a yanzuru ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain,
seperti kamu melihat mata dengan mata kamu kepala sendiri, maka bacalah 3 surat ini. Nah, jadi ini fungsinya bacanya kapan? Bacanya saya pikir gini, kalau kita lagi lemah iman, kalau kita lagi galau, lagi stres dunia gitu ya, baca ya. Jadi kita sadar, kita hidup di dunia ini sebentar aja. Kalaupun menderita, ya berapa tahun sih gitu ya. Kalau lagi pun kurang duit, ya kurang duitnya berapa tahun sih gitu ya. Ya, jadi justru baca pas lagi saat-saat sekarang ini banyak ya begitu. Bukan di kuburan, enggak. Bukan. Nah, apakah nanti hari kiamat itu semua mati? Ya. Nanti ada penjelasan lagi tentang hari kiamat, penjelasan itu mati. Jadi jangan sesekali kita pengen itu kita menyaksikan hari kiamat. Karena udah pasti yang mati pada hari kiamat itu orang kafir. Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW tentang angin semilir yang dihembuskan Allah kepada penduduk bumi, dan dengan angin itu orang-orang mukmin pada meninggal. Tersisalah orang-orang yang al-fujur, al-kafir, al-fasik, al-munafik. Nah, mereka itu semua yang menyaksikan hari kiamat. Orang mukmin enggak. Karena makanya orang mukmin cuma disuruh tahu saya ngerasain hari kiamat, baca aja ini pas lagi kamu hidup gitu ya. Makanya banyak kalau bisa dihafalkan, dibaca ulang-ulang gitu. Nah, kalau sedekah laut, saya nggak tahu yang di ke tengah laut itu sedekah laut, tapi memang itulah kita banyak mendeskripsikan itu kearifan lokal, budaya lokal, sehingga dengan benteng itu seolah-olah menjadi sebuah tradisi yang harus dilestarikan, padahal nggak ada faedahnya ya. Dan bahkan menjadi memunculkan kemarahan Allah ya. Berkurban nggak mau, tapi motong sapi buat laut mau, ya kan? Aneh. Berkurban nggak mau, tapi berkurban buat laut mau ya. Kepala sapi lah, kepala banteng, kepala kebo, macam-macam lah ya gitu. Nah, terus tadi Pak, apa beda sumpah ini dengan sumpah yang lain? Nah, kalau sumpah di sini itu sumpah sesuatu, 12 sumpah ini adalah sumpah kejadian, bukan dengan sumpah waktu. Nah, makanya setelah ini ada lagi sumpah Allah yang lain, ada 4 sumpah Allah lain dengan waktu. Nanti kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi sumpah ini adalah sumpah Allah dengan sesuatu ataupun dengan makhluk-makhluk Allah. Bukankah matahari itu adalah makhluk Allah ya. Matahari itu adalah makhluk Allah, kemudian bintang makhluk Allah, kemudian gunung dan seterusnya adalah makhluk Allah. Nah, bedanya ini ada, kalau dikatakan sumpah, ada sumpah dengan waktu, ada sumpah dengan makhluk Allah, seperti wattini wazaitini wa turi sinin, itu aja sumpah Allah dengan makhluknya. Nah, perbedaannya gimana? Ya, sebetulnya kesamaannya dulu ya. Kesamaannya itu adalah ketika Allah memakai kata-kata sumpah, ya, itu berarti sesuatu yang sangat penting. Informasi, baik informasi maupun penegasan. Nah, tapi ketika Allah bersumpah dengan makhluk, seolah-olah Allah katakan semua ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ala innallaha bikulli syai'in alim. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, seolah-olah, contoh misalnya gini lah, ini sudah nggak boleh ya, Bapak Siregar bersumpah demi anak saya, tapi nggak boleh Pak ya, nggak boleh ya misalnya, demi anak saya, demi ibu saya, nggak boleh sih, kita nggak boleh bersumpah dengan makhluk. Ya. Kenapa? Kita nggak memiliki, sebetulnya kita nggak memiliki anak saya, tapi kalau kita bersumpah demi anak saya, anak itu dalam kekuasaan Bapak nggak? Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menginformasikan bahwa semua itu, semua bintang, matahari, semua ada dalam genggaman Allah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya udah gitu, Pak. Jadi itu bedanya.
Jadi itu mengindikasikan bahwa semua yang Allah sumpahi itu semua berada dalam genggamannya, dan Allah semua yang atur semua. Ya, kira-kira gitu. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan tema dari surat At-Takwir ini. Insyaallah habis selesai. Kita akhiri dengan doa Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.